Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sun Hermansyah dengan NIM 2023 1011103110008. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk pemerintahan dari masa ke masa. Sebelumnya pernah kita bertanya-tanya kenapa sebuah negara bisa dipimpin oleh seorang raja sementara bangsa lain dipimpin oleh seorang presiden. Mengapa ada keputusan yang ditentukan oleh sekelompok elit sementara negara lain melibatkan jutaan rakyatnya melalui pemilu? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah hal baru. Sejak ribuan tahun lalu, para pemikir besar dunia telah berusaha memahami bagaimana manusia mengorganisasi kekuasaan dan mengelola masyarakat. Hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya menelusuri perjalanan ide tersebut melalui teori bentuk-bentuk pemerintahan. Pertama ada beberapa teori. Pertama ada teori klasik, fondasi klasik dari Aristoteles dan kuantitas kekuasaan. Pembahasan mengenai bentuk pemerintahan tidak pernah lepas dari filsuf Yunani kuno, yaitu Aristoteles. Beliau membagi bentuk pemerintahan berdasarkan dua hal utama: siapa yang memegang kekuasaan dan apa tujuan dari pemerintah tersebut. Pertama, pemerintah oleh satu orang. Jika ditujukan untuk kemakmuran rakyat, dinamakan monarki. Namun jika berubah menjadi sewenang-wenang demi kepentingan pribadi pimpinan, yang merosot menjadi tirani. Kemudian pemerintah oleh sekelompok orang terbaik. Jika dijalankan demi kebaikan bersama, dinamakan aristokrasi. Jika dikuasai oleh kelompok kaya demi kepentingan kelompoknya sendiri, yang merosot menjadi oligarki. Pemerintahan oleh banyak orang atau rakyat. Jika dijalankan atas dasar hukum dan kebaikan umum, dinamakan politeia atau demokrasi yang baik. Namun jika berubah menjadi kekacauan massa tanpa hukum, ia menjadi oklokrasi atau mobokrasi. Melalui teori ini, Aristoteles mengajarkan kita bahwa kekuasaan itu dinamis. Pemerintahan yang baik bisa berubah menjadi buruk jika moralitas penguasanya runtuh. Yang kedua, pergeseran ke era modern. Memasuki abad pertengahan modern, pemikiran ini terus berkembang. Niccolò Machiavelli menyederhanakan pemikiran klasik menjadi dua kategori utama yang kita kenal hingga hari ini. Pertama ada monarki, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu berdasarkan garis keturunan. Kemudian yang kedua republik, pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara yang dipilih oleh rakyat atau perwakilan rakyat. Kemudian Montesquieu membawa kontribusi luar biasa melalui teori trias politika. Beliau menegaskan bahwa untuk mencegah kesewenang-wenangan, kekuasaan harus dibagi menjadi 3 cabang yang saling mengimbang. Yang pertama ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konteks hari ini yaitu sistem presidensial dan parlementer. Di era modern, bentuk negara republik umumnya menerapkan dua sistem utama. Yang pertama ada sistem presidensial. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan seperti di Indonesia dan Amerika Serikat. Yang kedua ada sistem parlementer. Kepala negara dipegang oleh presiden atau raja, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, seperti di Inggris atau di Jepang. Dari sekian banyak teori yang bentuk pemerintahan yang ada, muncul satu pertanyaan penting: manakah bentuk pemerintahan yang paling sempurna? Jawabannya tidak ada satu bentuk tunggal yang sempurna secara mutlak. Pembentuk pemerintahan adalah instrumen atau alat yang paling menentukan keberhasilannya. Bukanlah sekadar label atau strukturnya, melainkan komitmen terhadap keadilan, hukum, dan kesejahteraan rakyat. Sebuah republik atau demokrasi bisa runtuh jika di dalamnya tidak ada transparansi dan partisipasi publik yang jujur. Sebaliknya, bentuk apapun yang dijalankan dengan memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan dan supremasi hukum akan mendatangkan kemakmuran. Sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa di bawah bentuk pemerintahan apapun kita hidup hari ini, tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan mengawasi kekuasaan berada di tangan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.